Bapa Surgawi, kami mengucap syukur sekalipun dalam situasi kami beribadah di rumah-rumah Tuhan karena situasi virus corona, tapi kami percaya Tuhan hadirat-Mu selalu ada menyertai kami. Sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kau mengurapi hamba-Mu, mengurapi kami semua, dan memampukan kami untuk menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Ya, puji Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, sekalipun mungkin Bapak Ibu sedang berada di rumah, atau mungkin sedang di tempat bekerja dalam situasi seperti mewabahnya virus corona, tapi saya percaya kita tetap merindukan akan hadirat Tuhan. Kurang lebih kita 2 bulan tidak beribadah di gereja, tapi di rumah-rumah. Tapi saya percaya tetap kita merindukan akan hadirat Tuhan. Dalam pagi hari ini, di Minggu tanggal 30 Mei 2020 ini, saya ingin membagikan kebenaran firman Tuhan buat jemaat Tuhan yang ada di GBI Geraha Cikarang. Ada beberapa poin yang ingin saya bagikan. Yang pertama, biarlah kita tetap percaya bahwa rancangan Tuhan bukanlah rancangan kecelakaan dalam hidup kita, seperti yang terdapat di dalam Yeremia 29 ayat 11. Firman Tuhan, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Amin. Kita tahu bahwa kisah bangsa Israel ketika ada di dalam pembuangan, saya percaya itu masa-masa yang sulit bagi bangsa Israel, bagi umatnya.
Situasi seperti ini juga kita alami di masa-masa virus corona ini. Kita mengalami masa-masa yang sulit, baik dalam kita bekerja, baik dalam kita belajar, beraktivitas, berusaha. Tapi saya percaya bahwa rancangan Tuhan bukanlah rancangan kecelakaan bagi kita umatnya, tapi rancangan yang membawa damai sejahtera bagi kita semua. Dalam situasi yang seperti ini, masa-masa yang sulit ini, mari kita banyak ada di hadirat Tuhan, sekalipun kita beribadah di rumah kita masing-masing. Dalam waktu-waktu yang kita perlu persiapkan, dengan situasi ini kita boleh banyak bersama dengan keluarga. Dalam situasi ini kita banyak bersama dengan Tuhan, ada di hadirat Tuhan. Dan saya percaya ketika kita masuk di hadirat Tuhan, damai sejahtera akan menguasai hidup kita. Karena saya percaya Tuhan bukan memberikan kepada kita roh ketakutan, tapi roh yang membangkitkan kasih, kekuatan, dan ketertiban. Dan hal yang kedua yang ingin saya bagikan buat kita semua, yaitu mari kita tetap menabur kebaikan. Dan kita dengarkan firman Tuhan dari Galatia 6 ayat 7-9. Jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hukum tabur tuai bukan hanya berlaku dalam hal pertanian, tapi juga berlaku dalam kehidupan kita, termasuk juga dalam kehidupan rohani kita. Ada beberapa contoh-contoh dalam Alkitab tentang hidup mereka menabur di dalam roh. Yang pertama adalah Nuh. Dalam situasi yang sulit, manusia hidup pada zaman itu hidup dalam keinginan mereka, kedagingan. Tapi Alkitab menulis bahwa Nuh hidup bergaul dengan Tuhan, bahwa hidup Nuh adalah hidup yang benar. Sekalipun pada zaman itu orang-orang sejamannya hidup dengan keinginan mereka, hidup dengan kedagingan, tapi Nuh hidup bergaul dengan Tuhan, yang akhirnya kita tahu bahwa Nuh diselamatkan oleh Tuhan. Bahkan Alkitab juga menuliskan dalam Kisah Kejadian 26 ayat 12-13, di mana Ishak menabur dalam situasi yang sulit. Tapi kita tahu akhirnya Ishak menuai yang luar biasa. Dia semakin diberkati Tuhan ketika dia menabur dalam situasi yang sulit. Dan yang ketiga, kita tahu bagaimana kisah janda di Sarfat yang terdapat dalam 1 Raja-Raja 17 ayat 7-14. Kita tahu bahwa janda di Sarfat ini menabur dalam situasi yang sulit, tapi akhirnya kita tahu bahwa dia terus mengalami kebaikan dan kemurahan dari Tuhan, di mana dia tetap hidup sekalipun situasi itu dalam situasi yang sulit. Tuhan terus memberkati dalam masa-masa kekeringan. Begitu juga dengan Elia, karena mereka hidup di dalam roh, hidup di dalam kebaikan. Prinsip tabur tuai ini yang pertama, menabur butuh harga yang harus dibayar. Dalam hal apa saja kita perlu menabur, termasuk dalam perkataan kita. Jangan kita berkata-kata dalam keegoisan kita, keegoian kita, tapi mari berkata-kata dengan lemah lembut dalam roh, supaya setiap orang yang mendengarkannya diberkati oleh Tuhan. Kapan kita menuai?
Itu adalah waktunya Tuhan. Ketika kita sudah menabur di dalam roh, di dalam kebaikan, saya percaya otoritas Tuhan yang akan menentukan kapan kita akan menuai. Dan yang terakhir, yang ketiga, apa yang harus kita lakukan di hari-hari yang sulit ini, yaitu mari kita terus dipenuhi oleh Roh Kudus. Kita lihat kebenaran firman Tuhan. Kita dengar dari Kisah Rasul pasal 1 ayat 8. Firman Tuhan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Amin. Bagaimana supaya kita hidup dipenuhi oleh Roh Kudus? Yang pertama, kita harus terus merindukan akan hadirat Tuhan. Rindu dalam persekutuan dengan Tuhan semakin terus kita tingkatkan, supaya kita dipenuhi oleh Roh Kudus, Rohnya Tuhan. Dan yang kedua, mari terus kobarkan kasih mula-mula kita, supaya kita orang-orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Ketika kasih mula-mula ini terus berkobar-kobar dalam hidup kita, saya sangat percaya dalam situasi yang sulit pun kita akan dimampukan oleh Rohnya Tuhan, yaitu Roh Kudus, untuk menjadi saksi-saksi Tuhan di akhir zaman ini. Ketika kita menjadi orang-orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus, saya sangat percaya kita akan dapat mengendalikan setiap emosi kita di dalam damai dan sukacita Tuhan. Dan juga kita akan menjadi orang-orang yang menang di tengah-tengah kesulitan ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, 3 poin ini rindu saya bagikan untuk kita semua. Yang pertama tadi, tetaplah percaya bahwa rancangan Tuhan bukanlah rancangan kecelakaan dalam hidup kita. Sekalipun ini hari-hari yang sulit, di mana virus corona sedang mewabah di bangsa-bangsa, bahkan termasuk negara kita dan di sekitar kita. Yang kedua, tetaplah menabur kebaikan, supaya kita menuai kebaikan yang dari Tuhan. Dan yang ketiga, teruslah rindukan dipenuhi oleh Roh Kudus, supaya kita menjadi saksi Tuhan di akhir zaman ini, dan nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur kalau kami boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu, pesan-pesan-Mu bagi kami Tuhan. Biarlah kami Tuhan, Engkau mampukan bahwa tetap percaya bahwa di situasi apapun rancangan Tuhan bukanlah rancangan kecelakaan bagi kami. Dan Tuhan mampukan kami tetap menabur kebaikan di dalam roh ya Tuhan, supaya kami menabur, menuai kebaikan yang dari Tuhan. Dan Tuhan memampukan kami untuk terus merindukan akan hadirat-Mu Tuhan, sehingga kami mampu menjadi saksi Tuhan di masa-masa yang sulit ini. Kuatkan tetap umat-Mu dimanapun mereka berada. Tolong mereka Tuhan dalam pekerjaan mereka. Cukupkan setiap kebutuhan mereka. Terima kasih karena Tuhan itu adalah penolong bagi kami, yang memampukan kami dalam masa-masa yang sulit ini. Biarlah damai sejahtera Tuhan yang melampaui segala akal memenuhi hati dan pikiran kami. Berkati umat-Mu Tuhan, hadirlah Engkau, menguatkan setiap mereka, menghibur setiap mereka. Kuatkan yang lemah, sembuhkan yang sakit Tuhan. Hiburkan yang putus pengharapan, karena Engkaulah segalanya bagi kami. Engkaulah jawaban setiap pergumulan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Dan mari kita nyanyikan besar anugerah-Mu. Besar anugerah-Mu,
terimalah berkat, damai sejahtera dan sukacita yang melimpah-limpah dari Bapa di surga, melalui anaknya Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus yang indah yang manis. Itulah akan terus menyertai kita mulai saat ini sampai Yesus datang kali yang kedua untuk menjemput setiap kita di awan permai untuk hidup bersama dengan Dia sampai selama-lamanya. Amin. Di akhir khotbah saya ini, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya tetap ajak kita semua untuk tetap kuat dan jangan lupa memperhatikan apa yang menjadi anjuran dari pemerintah kita. Yang pertama, jangan lupa pakai masker. Yang kedua, cuci tangan sesering mungkin. Yang ketiga, jaga jarak dan milikilah hidup sehat. Tuhan Yesus memberkati kita semua.